Halo semua, perkenalkan saya si Talau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Makasih yang telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul Indigenes, rilis tahun 2014, bergenre horor. Menceritakan tentang sekelompok teman melakukan perjalanan ke Panama di mana mereka meyakinkan seorang wanita lokal untuk membimbing mereka ke hutan. Namun, ketika pemandu mereka hilang, mereka menyadari bahwa mereka telah tersandung ke sarang makhluk mengerikan yang haus darah. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film diawali dengan seorang pria sedang buat video, menggunakan HP-nya, melihat dari dia ngomong, dia lagi terjebak di dalam hutan Panama bernama Hutan Darien. Dia ketakutan karena temannya sudah ada yang diculik oleh makhluk hutan ini. Tiba-tiba, scene berulang 2 hari sebelumnya, di mana pria dalam video di awal sedang siap-siap untuk pergi ke kota Panama untuk liburan. Karena temannya udah pada berlibur di sana, pria ini bernama Scott, sekaligus mengajak pacarnya bernama Steffi. Yo, get your asses down here now. Panama, baby. Just you and me. I'll reward you for your sacrifice. Scott dan Steffi telah sampai di Bandara Panama dan langsung dijemput oleh temannya. Seperti biasa, Scott buat video singkat kepada pacar. Hey, strangers. Bye. Hey, strangers. Bye. Akhirnya Scott dan pacar sampai di tempat teman. Capek naik pesawat, Scott dan pacar mandi bareng. Tahu ajalah yang terjadi selanjutnya. Cuaks. Mind if I join you? Malam hari mereka semua bersenang dengan kedatangan Scott, membuat mereka semua minum-minum oleng. Mari perkenalkan dulu teman Scott. Ada Charlie dan Elena, mereka dua sejoli. Ada Trevor, dia ini adalah jomblo tanggang. Bosan minum-minum gak jelas, Trevor menantang Elena, siapa yang abis minuman dulu, harus ngajak cewek Panama di belakang untuk kenalan. Trevor berhasil ngajak kenalan, dia bernama Caramel. Caramel pun mengenalkan dia kepada temannya bernama Julio, dia ini adalah asli orang sini. Setelah kenal mereka party lagi. Creo que una Panamá Red estaría bien. Sí. Uno de mis amigos más cercanos es un chico de aquí de Panamá. Lagi sendirian, Scott mencari tahu tentang Panama di Google. Scott melihat Gap Darien, keberadaannya tidak terlalu jauh dari tempat mereka. Melihat berita di Google tentang orang hilang saja, lalu ada video turis hilang, karena Steffi sudah ready di ranjang. Tahu ajalah apa yang terjadi, cuaks. All night. Udah keluar 2 ronde, Scott masih penasaran sama video turis hilang. Scott pergi ke tempat laptop untuk melihat video. Dalam video ada 3 turis sedang mencari jalan keluar di gelapnya malam dalam hutan Gap Darien. Tiba-tiba, ya, mereka semua melihat makhluk mata bersinar. Saking takutnya mereka pada lari menjauh dari tempat itu. Pagi hari mereka bertiga berselancar dan senang-senang. Selesai berselancar, Scott coba tanya sama Julio tentang video turis semalam ia lihat. Julio menjelaskan kalau di hutan itu emang ada air terjun kecil yang indah, tapi di balik keindahan itu pasti ada bahaya juga. Julio menjelaskan kalau orang-orang sini bilangnya kayak makhluk tapi bukan manusia atau hewan, yang tepatnya adalah roh jahat yang masih gentayangan di sana. Orang bilang adalah Chupacabra.
My people believe that the chupacabra is like... Steffi memperkenalkan program yang dibuat sama Scott kepada Elena, di mana kita bisa buat video singkat. Program ini langsung upload ke YT atau FB, akan langsung men-tag orang yang kita kenal secara langsung dan dilihat orang banyak. Yeah, you guys are gonna be rich. Malam hari pun tiba, lagi ngumpul bersama depan api, Caramel ngomong sendiri, di mana waktu dia masih kecil sama Julio sering main ke dalam hutan Darien, di sana ada air terjun kecil yang begitu indah. Dengan tegas Julio melarang mereka untuk ke sana, karena terlalu bahaya di sana. Mendengar hal itu ada yang penasaran, ada juga yang takut. Trevor bertanya berapa jauh di sana Caramel jawab hanya 1-2 jam saja loh. Julio tegaskan Caramel agar tidak membawa mereka semua ke sana, karena terlalu bahaya. Está bien. Te lo prometo. Lagi berkumpul 3 sejoli, Caramel bilang dalam hutan sana masih cukup aman kok. Mereka semua percaya karena Caramel asli orang sini. Setelah deal-dealan Elena tidak mau ikut, karena masih kepikiran bahayanya. Pagi hari setelah dijemput Caramel, Elena malah ikut, karena Charlie pacarnya ikut, gak mungkin dong dia tinggal sendirian. I changed my mind. Dipandu Caramel buat masuk hutan, mereka semua pada senang, dengan video yang selalu mereka buat, agar ada kenangan pas balik ke kampung. Setelah lama berjalan, mereka akhirnya sampai juga di air terjun. Sebelum lepas baju, mereka berfoto bersama. Cheese. Julio merasa aneh, kenapa hanya dia aja yang berselancar, di mana anak-anak itu? Julio sudah menduga anak itu kemana. Dengan cepat Julio pergi menyusul mereka ke dalam hutan. Julio hubungi Caramel, tapi tidak diangkat. Setelah sampai Julio melihat mobil mereka, ketika mengecek mesinnya panas atau enggak, Julio mengira mereka sudah lama masuk ke dalam hutan. Julio masuk juga ke dalam hutan, sudah lama masuk hutan Julio tidak ketemu sama mereka. Julio HP Scott, dengan suara pesan, Julio bilang kalian harus menghubungi aku secepatnya karena ini bukanlah lelucon, karena dalam hutan sini terlalu bahaya. Melihat hewan aneh, Julio keluarkan langkah 1000 dan langsung pergi keluar hutan secepat mungkin. Trevor dan Caramel menjauh dari mereka semua karena, mau apa itu ya? Boring dengan serius, Charlie menjahili Elena, dengan menyelam, terus menggaketkan Elena, membuat Elena langsung marah. Steffi menyuruh Charlie buat keluar sana buat teman Elena, dikasih jigong sama Charlie. Elena pun baikan, ternyata gitu ya, bujuk cewek lagi marahan, wajib coba nih, kepada siapa ya, emot nangis. Hanya berdua saja Trevor dan Caramel langsung aja adu jigong berkali-kali, terganggu dengan suara batu dalam hutan. Trevor mengira itu Scott dengan kameranya. Caramel menyuruh Trevor untuk melihat dulu, takutnya nanti, gak terasa enak pas ganti oli, emot senyum. Trevor ke atas untuk melihat siapa itu. Trevor terlalu dalam masuk, membuat Caramel jadi takut dan menyusul Trevor ke atas. Scott dan lain-lain sudah siap mandi dan ganti baju, tiba-tiba. Setelah bertemu dengan yang lain Trevor tidak. Caramel pergi entah kemana, hanya menemukan gelangnya. Trevor mencoba hubungi HP Caramel, mendengar suaranya, Trevor menemukan HP Caramel saja, entah orangnya kemana. Sempat bingung karena mereka semua tidak bisa keluar hutan tanpa Caramel. Scott mau pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal. Akhirnya mereka menerima pesan dari Julio. Mendengar hal itu membuat mereka semua jadi panik sendiri. Tiba-tiba kaget mendengar suara aneh, membuat mereka pada lari semua, sehingga membuat mereka pada terpisah satu sama lain. Nasib sial buat Charlie yang terpisah sendirian, membuat Charlie tewas dengan luka di wajah yang hampir hancur.
Mendengar teriakan Elena, Trevor berhasil ketemu Elena, langsung mengajaknya menjauh dari tewasnya Charlie. Setelah berkumpul lagi, Scott minta pada mereka pada tenang semua. Setelah tenang, Scott menyuruh tetap di sini, karena mau ke depan sendirian untuk mengirim pesan. Scott buat video singkat di program yang dia buat, persis kayak video di awal film. Mendengar teriakan dari teman, Scott langsung ke bawah. Scott berhasil merekam makhluk itu, yang lagi mangsa Trevor. Akhirnya Scott berhasil ketemu sama Steppy dan Elena. Sudah capek dikejar terus, Scott berlindung di bawah pohon dengan senter yang mati, agar tidak terlihat oleh makhluk itu. Di sisi Julio, dia melihat video yang dibuat Scott, yang lagi terjebak dalam hutan Darien, langsung lapor kepada militer Panama, dan melihatkan langsung videonya kepada militer. Tanpa disadari, video yang Scott buat, menjadi viral, jadi trending topik pada saat itu, udah ditonton 8 juta kali. Melihat hal itu stasiun TV melihat cuan, dia langsung meliput ke hutan Darien menggunakan helikopter. Bersamaan dengan itu, pasukan militer udah masuk ke dalam hutan untuk menyelamatkan turis yang terjebak di dalam hutan Darien. Terbangun oleh matahari, Scott dan yang lain jalan tanpa arah. Setelah lama berjalan, Scott berhenti, karena mendengar sesuatu. Tiba-tiba, makhluk itu muncul dengan mengagetkan mereka. Refleks mereka lari menjauh dari makhluk itu. Mereka cukup senang melihat helikopter lewat di atas mereka. Aduh, Steppy terjatuh membuat kakinya patah. Scott menyuruh Elena buat lari terus agar bisa minta bantuan sama helikopter. Scott berusaha untuk mengobati luka Steppy, lalu Scott mengendong Steppy untuk menjauh dari dalam hutan. Elena berhasil keluar dari dalam hutan. Beruntungnya juga dilihat langsung oleh helikopter dan langsung disiarankan di stasiun TV. Tiba-tiba, makhluk itu dengan berani menarik Elena lagi ke dalam hutan lagi, membuat semua orang melihat kejadian itu dengan secara live, membuat semua orang melihatnya pada kaget semua, entah makhluk apa itu menarik Elena. Elena pun tidak tertolong lagi. Setelah lelah mengendong Steppy, Scott istirahat dulu di pohon. Tiba-tiba, makhluk itu tarik-tarikan sama Scott. Scott tarik kaki Steppy, makhluk itu tarik rambut Steppy. Tiba-tiba, makhluk itu pun marah, setelah dipukul oleh Scott, membuat makhluk itu melepaskan Steppy dan menyerang Scott. Detik-detik Scott hampir lewat. Tiba-tiba, para militer pun datang membuat Scott dan Steppy bisa selamat. Setelah berhasil membawa Scott dan Steppy ke rumah sakit, Julio pernah bilang sama mereka semua, jangan pernah masuk ke dalam hutan Darien, tapi mereka semua bandel. Asailah itu yang dapat untuk mereka semua. Anggap aja itu pelajaran baru untuk turis yang akan datang lagi. Di akhir film, Scott dan Steppy melihat berita TV yang begitu heboh, sehingga melibatkan 3 negara yaitu China, Rusia dan Amerika. Mereka semua percaya kalau makhluk ini adalah urban legend, bernama Chupacabra. Apa itu Chupacabra hanya produser yang tahu. Film pun tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah, jaga sopan santun, dimanapun berada adab dan sikap harus dijaga. Yang kita tahu, di mana kita berada, setiap tempat larangan dan pantangan tidaklah sama. Jangan seperti Scott dan kawan-kawan, sudah dilarang Julio, masih aja bandel. Ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Intinya di mana kita berada, adat istiadat tempat harus kita hargai. Atas nama si Talau, saya mengundurkan diri untuk mencari film selanjutnya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subrek, share, like dan komen. Salam perpisahan untuk kalian semua. Makasih yang udah betah nonton. Semoga tidurnya lebih nyenyak. Pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik. Lalu ke rumah lai.